Indonesia sudah darurat kekerasan seksual. Setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan misalnya menyebutkan jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2017 berjumlah 335.062 kasus. Jumlah ini naik drastis dari tahun sebelumnya yang sebanyak 259.150 kasus. Komisi juga mengatakan bahwa sebanyak 50% kasus perempuan yang melaporkan tindak kekerasan seksual berakhir dengan jalur mediasi, yakni dengan mengawinkan korban dengan pelaku. Inilah yang melahirkan pandangan permisif terhadap kekerasan seksual serta membuat masyarakat tidak berempati pada korban dan bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Pandangan seperti ini harus diubah karena bila ada kekerasan maka pelaku dan calon pelakunya yang harus dikerangkeng, bukan malah membelenggu kebebasan korban dan calon korban. Hal-hal itulah yang harus segera dibenahi bila kita ingin menjadi negara yang adil. Perempuan masih menjadi sebuah topik yang menarik untuk bagaimana mengetahui seberapa jauh peran perempuan dalam pemerintahan. Dan selain itu, kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi di masyarakat. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun verbal. Nah, sekarang kita sudah berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen. Kita akan mengetahui sudah seberapa jauh pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan posisi terhadap perempuan dan bagaimana meminimalisir kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Kabupaten Kebumen. Mari ikuti. Baik pemirsa, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita akan membicarakan mengenai bagaimana peran perempuan dan juga membicarakan bagaimana upaya untuk meminimalisir adanya kekerasan terhadap perempuan. Karena hingga saat ini kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi dan menurut data justru banyak terjadi di rumah tangga. Dan kita sudah bersama dengan salah satu ahlinya bagaimana meminimalisir atau mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan juga bagaimana meningkatkan peran perempuan di pemerintahan. Dengan saya, Bu Siti Nur Fauzia, yaitu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan P3A Kabupaten Kebumen. Ya. Jadi gini Bu ya, kita masih banyak melihat kekerasan terhadap perempuan itu seksual, fisik maupun verbal di masyarakat dan juga masyarakat juga melihat perempuan di sini masih butuh adanya support ataupun dukungan. Jadi di dinasnya Ibu ini tentu adalah dinas terdepan, OPD terdepan di Kabupaten Kebumen untuk bagaimana peran perempuan ini bisa meningkat gitu Bu ya. Nah, yang sejauh ini yang sudah dijalankan mungkin Bu, bagaimana kerja-kerja, fungsi-fungsi atau tugas-tugas dari kedinasan yang telah dilakukan di Kebumen untuk perempuan. Ya, terima kasih Mas Guntur dan juga dengan segenap timnya. Kami ucapkan terima kasih ke kunjungannya ke kantor kami dan ini sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami. Nah, terkait dengan perempuan ini ya Mas Guntur ya, kalau perempuan itu memang kan selalu enak untuk dibincangkan seperti itu. Iya. Jadi gini, sebetulnya sih adanya kekerasan terhadap perempuan dan juga anak itu tentunya berawal dari permasalahan. Permasalahan perempuan dan anak di Kebumen itu ada beberapa kalau bisa kami klasifikasikan ya. Yang pertama itu memang ada kesenjangan gender. Ada kesenjangan gender, kemudian yang kedua memang angka kekerasan yang masih tinggi di Kabupaten Kebumen, kemudian juga peran perempuan di ranah publik itu juga masih kurang. Dan ini tentunya diukur dengan indikator-indikator yang digunakan secara nasional. Nah, kita memiliki namanya Indeks Pembangunan Gender atau IPG. IPG ini menunjukkan berapa besar sih kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di Kebumen itu kesenjangannya tinggi karena memang kita melihat angkanya itu masih tinggi. Kita ada di sekitar angka 93, sekian untuk IPG-nya. Indeks Pembangunan Gender menunjukkan bahwa angkanya tinggi itu berarti kesenjangan masih terjadi tinggi. Nah, sedangkan angka di tingkat Jawa Tengah itu sekitar 90-an. Jadi kita memang di atasnya. Nah, itu kemudian yang kedua terkait kekerasan ya. Tadi Mas Guntur sudah menyampaikan juga kita tinggi, angkanya itu dari tahun ke tahun terus naik gitu ya.
Ini tadi juga di tahun 2019 ini kan tercatat sekitar 135. Tahun 2018 itu hanya sekitar 88. Terus kemudian 2020 ini data kita masih sampai November ya, karena Desember belum. Itu sudah terjadi sekitar 104 kasusnya. Nah biasanya nih kalau akhir-akhir tahun itu nggak tahu ya kenapa biasanya akhir-akhir tahun itu meningkat juga loh. Di bulan-bulan Desember ini tahun baru. Apa gitu. karena mungkin jelang liburan yang istri nggak mau diajak atau minta liburan ke shopping, suaminya nggak mau atau gimana Bu? Kok bisa akhir tahun meningkat itu? Iya biasanya gitu ya. Kalau data di kita itu kan memang lebih banyak perempuannya ya yang menjadi korban. Kalau laki-lakinya itu jarang sih ya, tapi lebih banyak perempuan yang menjadi korban. Nah ini kan bisa saja terjadi karena ada pandemi COVID juga ya kali ya. Maksud saya itu Banyak di rumah gitu. berpengaruh, banyak di rumah, kemudian perekonomian kan juga lesu. Nah sehingga ekonomi rumah tangga ini kan agak terganggu. Yang tadinya misalnya dia bisa memperoleh penghasilan sebulannya 4 juta misalnya, terus tiba-tiba ada pandemi kan semuanya paling tinggal 2 juta atau berapa. Nah sekarang kalau kondisi ekonominya sulit, kemudian aktivitasnya kan juga sekarang terbatas. Nah kan akhirnya orang mungkin juga cenderung emosi ya, kalau tidak bisa terkontrol nih, kalau nggak bisa kontrol itu kan akan cenderung emosi. Belum lagi nanti tuntutan kebutuhan keluarga, tuntutan anak, tuntutan istri, dan tuntutan lain-lain hal ya. Ini biasanya nanti juga bisa memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini yang di ranah rumah tangga, tetapi yang lebih penting lagi Mas Guntur dan para pemirsa semuanya, justru kekerasan itu banyak terjadi juga di anak loh. Iya, di angka kekerasan terhadap anak itu kita tinggi juga angkanya. Ini dan kekerasan itu kalau terhadap anak itu lebih banyak kekerasan seksual gitu. Atau gini, program-program kan pasti sudah berjalan dan banyak untuk bagaimana melindungi. Atau mungkin ada terobosan semisal gini, biar perempuan ini tidak menjadi objek kekerasan, perlu atau bisa nggak sih ada program pembelaan bela diri kepada perempuan itu biar nggak jadi objek gitu. Jadi diberi kekuatan ya. Ya jadi memang gini ya. Itu kan secara fisik sebetulnya, secara fisik. Tapi sebetulnya ini masalahnya bukan hanya masalah fisik semata loh. Karena kan perempuan emang sudah dikaruniai ya beda ya secara fisik dengan laki-laki. Karena laki-laki lebih kuat, perempuan mungkin lebih lemah lembut dan sebagainya. Tetapi sebetulnya sih menurut kami karena ini tadi ada pengaruh indeks pembangunan gender di kita itu yang senjangnya masih tinggi sehingga perempuan itu menjadi lemah. Ketika dia mau mengambil keputusan ya, itu mesti harus nanti dulu nunggu bapak pulang kayak gitu. Nanti dulu nunggu suami, nanti kalau saya memutuskan gini nanti suami nggak setuju, nanti bapak nggak setuju kayak gitu kan. Nah, ini yang kita masih lemah di situ. Nah, sekarang lemah. Kenapa kok kita lemah? Ya karena memang kita perempuan itu masih kurang berkualitas. Intinya sebetulnya adalah di bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup perempuan, sebenarnya di situ. Berarti sebenarnya sumber daya manusia perempuan ini yang perlu ditingkatkan dari edukasinya atau pendidikannya. Iya. Nah kalau di Spermades kan menjadi salah satu leading dinas atau OPD yang dimana untuk bagaimana peran serta perempuan baik di keluarga kemudian mungkin pemerintahan itu bisa lebih dikembangkan atau ditinggikan. Iya. Kalau data yang kami miliki Bu, dikoreksi kalau misalnya ini jumlah ASN di Kabupaten Kebumen itu sebenarnya jauh lebih banyak perempuan daripada laki-laki Bu ya. Jumlahnya ya. Oke, iya jumlahnya. Tinggal mungkin di eselon ini yang di pimpinan ini yang mungkin masih banyak laki-laki. Nah, sebenarnya kalau Ibu sebagai juga salah satu pimpinan di dinas gitu kan, sekretaris di Spermades ini tentu kan mengetahui masing-masing daerah ataupun wilayah di Kebumen sebenarnya sudah sejauh mana pengembangan di perdesaan mungkin untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam keluarga maupun dalam pemerintahan desa maupun di kabupaten. Ya kalau pintu untuk itu sudah terbuka luas sebetulnya, sudah terbuka luas dan kebijakan-kebijakan pun kita sudah ke arah pemberdayaan. Ya jadi bukan lagi hanya pembangunan tetapi pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu kan empowerment ya. Empowerment itu ruhnya ada di bagaimana kita bisa memandirikan masyarakat, bagaimana kita bisa memampukan masyarakat. Termasuk juga masyarakat itu kan bagian di dalamnya ada perempuan. Nah, dalam hal ini pemberdayaan itu sebenarnya tidak hanya kita memberdayakan desa, tetapi memberdayakan
perempuan yang ada di desa. Makanya ayo kita tuh bagaimana harus meningkatkan memberdayakan perempuan, memampukan dia perempuan di desa, tetapi juga kita harus bisa memberikan perlindungan kepada perempuan. Nah, tentunya ini sebetulnya pemerintah sudah tidak membatasi, Mas. Jadi artinya kayak misalnya di pejabatan tadi ya, sebetulnya terbuka lebar. Perempuannya bisa, laki-laki ya bisa. Sepanjang mereka itu nanti memenuhi kriteria-kriteria kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan. Nah, tapi itu tadi yang kami sampaikan di awal, sebetulnya menjadi masalah besarnya itu adalah kualitas perempuan itu yang masih kurang gitu. Sehingga biasanya kalau misalnya di data ASN tadi ya, oke lah banyak perempuan. Tetapi perempuan-perempuan di ASN itu ada di mana? Itu biasanya ada di dataran bawah. Itu ya yang mungkin hanya melakukan teknis. Kalau ibaratnya itu gini Mas Guntur, kalau di sebuah misalnya di sebuah event gitu ya, perempuan itu biasanya hanya rame-rame di bagian konsumsi gitu kan. Udah ngurusi konsumsi aja perempuan kan, ini urusannya konsumsi kayak gitu ya. Jadi identiknya dengan itu. Padahal ketika keran sudah dibuka lebar, siapapun bisa menjadi eselon 2, siapapun bisa menjadi eselon 3, baik laki-laki dan perempuan, tidak dibatasi. Tidak ada jabatan yang dibatasi, ini harus untuk laki-laki saja, perempuan nggak boleh, itu sebenarnya enggak. Cuman masalahnya tadi itu, di kualitas kita yang memang belum siap. Nah, sehingga ini tadi kita memang harus mulai menguatkan perempuan, untuk meningkatkan kualitasnya itu harus menguatkan perempuan dulu. Jadi biar kita itu perempuan tidak lemah, kemudian kalau lemah kan jadi tidak bisa bersaing gitu loh. Bersaing dalam tanda kutip ya, bersaing dalam kebaikan maksudnya gitu. Nah, kalau sudah posisinya kuat, mungkin insya Allah apapun sebetulnya bisa sekarang perempuan itu. Itu di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan kita juga adalah camat yang perempuan sudah banyak juga. Kemudian di kecamatan itu ada jabatan 3B juga, sekcam juga sudah banyak yang perempuan. Kemudian di tingkat teknis ada Kasubag itu juga perempuan-perempuan di dalamnya banyak, tetapi memang lebih banyak kita masih ada di dataran yang bawah gitu ya, yang masih ngurusi uprek kayak gitu. Biasanya kalau uprek-uprek itu bagiannya perempuan itu.